Pagi semuanya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran geografi. Minggu lalu kita sudah bahas sekilas tentang proses terbentuknya bumi. Untuk materi kita hari ini, kita bahas tentang teori-teori pembentukan bumi. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada Simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman Dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita per tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang. Tahapan proses yang sangat panjang, sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua Pangea ini terbelah menjadi dua, yakni Gondwanaland di sebelah bumi selatan dan Laurasia di sebelah utara. Gondwanaland kemudian terbelah lagi, sehingga membentuk benua Afrika, Amerika, India, dan satu bagian lagi yang terpecah menjadi dua. Sedangkan Laurasia terbelah juga menjadi Eurasia dan Amerika Utara. Sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan membentuk benua Antartika, dan pecahan yang mengarah ke timur laut membentuk benua Australia. Nah, pada saat benua tersebut terbelah-belah, muncullah samudra baru di sela-selanya. Perlu waktu berjuta-juta tahun tentunya untuk membentuk posisi daratan sehingga seperti sekarang ini. Menurut penelitian baru dari Geophysical Research Letters, mengungkapkan adanya kemungkinan benua super besar ini terbentuk lagi loh di masa depan. Setelah melakukan penelitian statistik, dalam 250 juta tahun ke depan, masing-masing benua kita kemungkinan akan bergeser menjadi benua super tunggal yang dikelilingi oleh lautan. Selain itu, penyebaran benua sangat berkaitan erat dengan gerakan lempeng tektonik bumi nih guys. Ada beberapa lempeng utama yang bergerak di atas mantel bumi. Nah, kalau bumi bisa menyatu karena pergerakan naik turunnya mantel bumi, dapat membuat lempeng-lempeng tersebut menjadi terpisah atau bergabung dengan cara mendorong satu sama lain.
Jika benar nanti semua benua akan menyatu kembali, pastinya akan banyak pengaruh pada kehidupan di bumi. Cuaca dan iklim akan berubah dan itu sangat berpengaruh pada keanekaragaman hayati. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, bahkan manusia pasti akan mengalami imbasnya yang mengerikan. Menurut ilmuwan Green dan Mitchell, juga menyebutkan bahwa kepunahan massal bisa saja terjadi seperti kepunahan Permian Triasik yang dulu pernah terjadi saat benua Pangea terpisah. Mereka menjulukinya sebagai kematian besar-besaran. Peristiwa kepunahan Permian Triasik ini diakibatkan karena perubahan cuaca dan iklim yang sangat ekstrim, sehingga menyebabkan pelepasan gas, pemanasan global, dan juga anoksia. Dampaknya 90% spesies di dunia mati 250 juta tahun lalu. Kalau seperti itu, menurut Mimin nggak menutup kemungkinan ya, hal mengerikan tersebut bakal terulang jika suatu saat nanti semua benua akan kembali menjadi satu. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang proses pembentukan bumi. Adapun kesimpulan kita tentang materi kita hari ini, bahwa bumi terbentuk dari beberapa teori. Minggu depan kita tetap di pembahasan lanjutan teori-teori pembentukan bumi. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.